Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami channel peternak hewan. Oh iya teman-teman, kali ini kita akan membahas penyakit atau wabah setelah wabah penyakit mulut dan kuku. Nah, kita harus waspada terhadap yang namanya penyakit kutil ya teman-teman. Penyakit kutil ini sangat mengganggu ya bagi hewan ternak kita, karena memang rasanya itu seperti gatal sebenarnya di hewan itu teman-teman. Cuman sayang hewan ternak kita itu tidak bisa menggaruk. Ini seperti parasit yang mampu menyedot nutrisi yang ada dalam tubuh hewan ternak kita dan membuat hewan ternak kita ini kurang bergairah, kurang nafsu makan ya teman-teman. Terkadang juga merembet ke mulut, mulut sapi, sehingga membuat sapi kita kurang nafsu makan. Nah, ini perlu diwaspadai karena penyakit kutil ini teman-teman menularkan kepada hewan ternak yang lainnya secara tidak kita sadari. Nah, ini salah satu contoh hewan ternak kami yang terkena penyakit kutil ya teman-teman. Jadi dia lemas, nah itu di bibirnya seperti pecah-pecah. Nah, itu sangat mengganggu bagi dia untuk makan ya teman-teman. Nah, ini ya contohnya kutilnya ini ya teman-teman. Jadi sangat berbahaya. Nah, kita hindari itu sehingga memang setelah sembuh dari yang namanya PMK, kita harus jaga sapi kita supaya tidak terkena yang namanya penyakit kutil. Nah, caranya bagaimana? Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan loncengnya ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan membuat jamu ya teman-teman. Jamunya ini terdiri dari kunyit, jahe, dan kencur. Nah, di sini kita akan giling ya teman-teman sampai halus. Nah, untuk menghindari penyakit pada hewan ternak kita, alangkah baiknya jika diberikan yang namanya jamu ya teman-teman, diminumkan jamu untuk meningkatkan imunitas pada hewan ternak kita, supaya hewan ternak kita terhindar dari yang namanya penyakit dan virus-virus ya teman-teman. Nah, kemarin ada hewan ternak kita yang sembuh dari PMK teman-teman. Namun setelah sembuh dari PMK malah terkena yang namanya penyakit kutil. Nah, kami takut penyakit kutil ini menular kepada hewan ternak yang lainnya. Maka dari itu hewan ternak yang satu yang tadi itu terkena kutil kami pisahkan ya teman-teman, supaya tidak menular pada hewan ternak yang lainnya, supaya hewan ternak kita sehat. Nah teman-teman, rajin-rajinlah memberi jamu. Nah, bagaimana untuk menyembuhkan kutil pada hewan ternak kita? Yang pertama adalah melakukan pencegahan ya teman-teman. Dengan cara apa? Menjaga kesehatan hewan ternak kita dan meningkatkan imun pada hewan ternak kita. Nah, setelah jamunya tadi jadi, kita minumkan airnya ya teman-teman. Air sarinya kita minumkan pada hewan ternak kita. Nah, untuk ampas dari jamu tadi, teman-teman bisa oleskan pada
kulit ya teman-teman, kulit sapi. Berikan di sekitar bibir karena memang biasanya terjadi luka ataupun borok ya teman-teman di sekitar bibir. Nah, itu yang kita hindari karena memang ketika itu luka maka menyebabkan hewan ternak kita menjadi lemes dan tidak nafsu makan. Nah, itu ya teman-teman cara untuk mengobati atau mencegah virus penyakit kutil. Jadi teman-teman rajin-rajinlah memberikan jamu pada hewan ternaknya, karena saat ini lagi rame-ramenya yang namanya virus. Jadi teman-teman harus selalu menjaga kesehatan hewan ternak dan juga selalu menjaga kebersihan kandang supaya hewan ternak kita tumbuh sehat dan menghasilkan. Mungkin hanya itu review video dari kami, channel peternak hewan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng dan share jika dirasa bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa saksikan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak.